Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jumpa lagi dengan kami, Kicau Jelata. Apa kabar Sobat Jelata? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Begini, Bung Jela. Ya. Ini pagi tadi Bang Kica udah dibuat repot. Ya. Gara-gara teman berantem. Berantem yang nggak mutu amat. Ya. Hanya cerita soal monyet saja. Jadi dari jok yang biasa-biasa saja, tapi ada celetukan monyet lo, ujungnya adalah bogem mentah. Bang Kica yang memisahkan mereka. Jadi hanya gara-gara monyet. Gara-gara monyet. Monyet itu sejenis hewan yang hidup di hutan ya. Betul. Ya. Tapi oleh orang-orang kota dibawa ke kota jadi topeng monyet. Ya. Ya kita ingat lagi. Di DKI Jakarta pernah semua monyet-monyet yang topeng monyet itu dikumpulin, tidak boleh lagi beroperasi. Betul. Tapi itu satu fenomena khusus. Yang kita bicarakan ini mengenai monyet mungkin dari banyak hal ya, dari banyak aspek ya. Oh jadi ceritanya mengenai monyet nih? Monyet saja, gimana Bang? Ya sebenarnya kalau kita coba membuka pikiran ya, monyet ini kan makhluk ciptaan Tuhan juga ya kan? Ciptaan Allah. Dia bukan hanya bisa atau tidak bijak kalau kita hanya memandangnya sekedar seekor monyet gitu kan. Monyet juga sama dengan kita. Dia punya ayah, dia punya ibu, dia punya anak, dia punya komunitas gitu kan. Komunitas. Bahkan mungkin komunitasnya ada kerajaannya barangkali ya. Betul. Seperti kita kalau ke Bali itu semua, mungkin Sobat Jelata juga sering ke Bali, pasti mengunjungi hutan yang ada monyetnya gitu kan. Betul. Dan di situ ada 2 kerajaan katanya. Betul. Ini jadi komunitasnya tetap ada kan gitu. Betul. Nah, jadi tidak beda dengan kita kan. Iya. Mungkin kalau perlakuan dari saudara-saudara kita terhadap monyet di Bali itu sangat monyeti, ya kan? Sangat monyeti. Artinya saudara-saudara kita itu bersahabat dengan monyet. Monyet bukan dipandang sebagai seekor monyet, tetapi juga dipandang sebagai makhluk sehingga layak dikasihani, ya kan? Maka hiduplah berdampingan di antara komunitas manusia dengan monyet. Lain halnya dengan kelompok monyet yang ada katakanlah di Sumatera sana ya, yang mungkin secara peradaban boleh jadi dia lebih dulu masuk di hutan belantara Sumatera sana, ya. Dan sepanjang sejarah yang kita tahu, nggak pernah ada tuh monyet yang merusak hutan. Nggak pernah itu ada monyet yang istilahnya itu menyeragamkan hutan. Seperti para kapitalis yang hutan belantara anugerah sang pencipta yang ragamnya mungkin jutaan tahun terbentuk. Dalam sekali letupan modal berubah menjadi hutan seragam, hutan sawit. Betul kan? Betul. Dan kita juga tahu nggak pernah monyet tuh yang berseteru dengan kelompok manusia, berseteru dalam arti kata benar-benar terjadi perang badar ya, bahwa monyet sekedar sebuah hama dianggap yang mengganggu tanaman manusia, itu bukan sebatas untuk dia mengisi perutnya. Tidak pernah kita dengar monyet misalnya menyimpan makanan untuk sampai 7 sebulan, 2 bulan, apalagi 7 turunan gitu ya. Tidak pernah kita dengar monyet membatasi hutannya sehingga nggak boleh makhluk lain melintas di hutan tersebut. Jadi kalau soal keberadaban, rasa-rasanya untuk yang begitu itu lebih beradab monyet gitu daripada kapitalis. Oh, kapitalis. Iya kan? Jadi jangan pandang monyet sebagai sekedar monyet. Manusia sekarang bicara soal do you speak English? Enggak. Sekarang orang speak environment. Monyet udah dulu atau lebih dulu bicara environment. Apakah Bung Jala pernah melihat monyet merusak hutan? Itu yang terjadi cuman kalau monyet itu terganggu habitatnya, terganggu konsumsinya atau makanannya karena diambil oleh manusia. Mereka akan datang ke perkampungan. Itu pun sebatas buat mengenyangin perutnya saja, bukan untuk mengumpulkan sesuatu yang banyak gitu kan. Artinya manusia yang mengklaim dirinya beradab, berbudaya lah, yang memicu monyet-monyet itu keluar dari dari habitatnya karena keadaan yang diciptakan oleh manusia yang berbudaya itu berbudaya. Saat ini manusia berbudaya ini selalu menggembar-gemborkan go green, atau kembali ke alam.
sementara nih komunitas monyet ini makin tergusur kan habitatnya. Iya. Karena Go Green tadi tujuannya adalah apa? Menggunduli dulu hutannya, baru dihijaukan lagi gitu kan. Dengan hutan seragam. Dengan hutan seragam. Iya. Sehingga banyaklah di situ habitat-habitat dari hewan-hewan yang selama ini dilindungi juga terganggu kan. Orang hutan lah yang ini segala macam. Iya. Jadi monyet ini kan bagian dari orang hutan yang kecilnya monyet, kalau besarnya orang hutan namanya Bang. Orang hutan, betul, ya. betul. Kemudian banyak sekali kan jenis-jenisnya. Ini ya, kalau kita bicara monyet ya. Jadi dalam bahasa Inggris monyet itu disebut dengan monkey. Sehingga ada cerita mengenai monkey business. Oke. Nah, ini cerita monkey business ini agak menarik nih. Ya. Sebetulnya ada istilah bahwa ada satu bisnis dulu, ada satu kampung ceritanya Bang ya. Boleh saya cerita dulu sedikit ya? Siap. Kan kita segala hal tentang monyet nih. Segala hal tentang monyet. Ada satu kampungan yang monyetnya banyak sekali. Kemudian datanglah seorang pengusaha. Pengusaha di sana mengumpulkan monyet tadi, membeli dari warga. Oke. Mulai dibeli dari harga 5.000 satu ekor. Beramai-ramai lah warga menangkap, ditampung sama dia. Kemudian meningkat sampai 50.000 satu ekor. Masih ditampung sama dia, monyet ditangkapin semua. Betul. Terakhir sampai 500.000 satu ekor. Habis lah monyet di kampung itu. Dikandangin sama si pembeli, sama si juragan ini. Juragan monyet ini dibeli semua. Nggak ada lagi. Nggak lama kemudian si juragan ini pergi. Tinggal anak buahnya. Anak buahnya si juragan ini menawarkan ke penduduk kampung. Ini sih sebelum pergi, si juragan bilang, nanti kalau ada monyet lagi, saya akan beli 1 juta seekor katanya. Akhirnya si pembantunya juragan ini menjual monyet ke warga. Dengan harga 500.000. Iya. Pada berebut tuh harga beli 500.000. Habis lagi tuh monyet dikandangin semua kan. Satu kandang besar itu. 500.000. Begitu ditunggu-tunggu si juragan nggak datang lagi. Itulah monkey bisnis. Dan ini sering terjadi Bang. Nah salah satu contohnya dulu ini Bang. Batu cincin kita ini pernah booming nih. Sampai tengah malam orang menggasah batu dari mana-mana didatangkan ke Jakarta digosok. Sekarang apa artinya ini? Inilah satu korban monkey bisnis. Masih banyak lagi monkey bisnis yang lain. Tentu ini ya, nasihat aja untuk sobat jelata. Jangan terlalu tergiur dengan bisnis yang booming. Contohnya kayak tanam-tanaman yang ada namanya gelombang cinta lah, ada yang namanya ini segala macam harganya puluhan juta, begitu udah banyak harganya hilang. Ya itulah membuktikan juga bahwa manusia yang katanya beradab, itu kan harusnya bukan monkey bisnis ya. Bukan monkey bisnis. Ya kan? Monkey, monyet itu hanya diperalat dan dia yang jadi nama dari bisnis terkutuk ya. Jadi kasihan monyet-monyet ini sebetulnya. Coba sekarang, monyet ini makhluk yang super sabar ya. Super sabar. Kalau seperti yang peristiwa teman Bang Kiza tadi, udah jelas dia bukan monyet kan, dia manusia. Manusia betul. Lalu adanya untuk monyet lo gitu kan. Marah. Bisa bogey mentah yang keluar gitu kan. Marah. Monyet coba, jangankan dipanggil manusia lo gitu, atau anjing lo gitu kan, dikasih topeng, dibawa ke kota, dijadikan alat mencari duit oleh manusia, iya kan? Di istilahnya itu dieksploitasi. Monyet nggak pernah bereaksi, dia sabar aja gitu kan. Nah, takut kita puncak dari kesabaran ini pemberontakan massal gitu ya. Hutannya dijarah, diseragamkan, habitatnya diganggu, ya kan? Diganggu dari pinggiran ke tengah, ke ujung. Makanannya kalau terjadi pemberontakan monyet sedunia, ya kan seperti yang terjadi di Planet of the Apes, ya kan? Mungkin ya orang pertama yang akan diburu itu para kapitalis. Pasti dicari ya kan? Itu. Para kapitalis yang dengan mesin-mesin uang mereka meratakan habitat monyet ini gitu. Ya kan? Selalu menggambar-gambarkan go green. Iya. Apalagi sekarang soal monyet nih, banyak sekali, Bang. Ada celana monyet, ingat? Baju monyet. Waktu kita dulu kecil-kecil ya. Kenapa kok selalu dibilang begitu ya? Ya itu dia. Apakah manusia ini kurang perbendaharaan kata sehingga mencari monyet? Tapi kenapa bukan kucing gitu ya? Kenapa bukan? Karena mungkin monyet ini mirip dia kali ya? Karena mirip. Iya kan? Iya. Tapi sebenarnya kalau kita pikir-pikir, kita harus belajar banyak dari monyet. Harus belajar banyak dari monyet. Satu, ya kan, soal monyet tidak pernah mengambil
makanan melebihi dari apa yang dia butuhkan. Betul. Ya. Dia tidak pernah menimbun ya seperti Bung Jela bilang sampai 7 turunan segala macam. 2, monyet tidak hirau dengan makian cacian orang. Betul. Ya kan? Dia monyet, dipanggil monyet. Ya nggak masalah. Dia nggak peduli ya. Dipanggil bukan monyet, dia juga nggak peduli. Kenapa? Karena substansinya dia sadar, dia tahu bahwa dia sejatinya monyet gitu kan. Lain dengan teman Bang Kica tadi, udah jelas orang manusia. Cuman celetuk teman monyet, boga mentah ya. Jadi itulah kondisinya ya. Ini selalu diidentikan dengan monyet untuk hal-hal yang konyol ya. Padahal monyet sendiri belum tentu konyol. Dia lebih berbudaya, lebih tertib ya. Coba aja lihat kalau waktu dulu tuh tukang monyet banyak itu kan dilatih bisa naik sepeda motor, bisa naik ini. Memang kasihan karena tidak menggunakan lagi namanya pri kebinatangan kan. Pri kemonyetan ya. Pri kemonyetan ya. Iya, benar. Dan di kampung Bang Kica di Sumatera Barat, monyet itu mitranya orang untuk memetik kelapa. Ya, betul. Ya kan? Dan itu dilatih. Bisa. Dan kalau kita lihat cara melatihnya, benar-benar tidak punya peri kemonyetan gitu. Dinaik, disentak gitu kan. Tetapi ada juga para pemetik ini yang Bang Kica pernah baca ya, dia punya relasi persahabatan, chemistry dengan monyetnya luar biasa gitu. Jadi dia ngopi 1 gelas, makan 1 pisang yang sama. Jadi tidak semua para istilahnya itu pemilik monyet ini memperlakukan monyetnya dengan sadis gitu ya. Dia menganggap monyet ini sebagai mitra dan dia harus respect, dia harus hargai. Tetap dengan kasih sayang. Kasih sayang. Iya, betul sekali, Bang. Dan barangkali itulah yang harus kita lakukan ya. Jangan sampai kita mengklaim kita sebagai manusia yang punya peradaban tinggi, tetapi dalam prakteknya kita kalah dengan monyet. Betul. Ya, kita merusak alam, monyet tidak. Kita tidak bermanfaat bagi sesama. Jangankan bagi monyet, bagi sesama manusia aja kita nggak bermanfaat. Monyet bermanfaat bagi sesamanya dan banyak monyet bermanfaat bagi manusia. Ya, topeng monyet, memetik kelapa, atau monyet sirkus ya kan. Betul. Segala macam. Udahlah, kelamaan kita cerita soal monyet. Bicara soal monyet yang jelas Bung Kica dan Bung Jela bukan monyet. Tetapi kalau ada yang mengatain kita monyet, ya nggak apa-apa juga. Yang mengatakan berarti matanya rada-rada rabun gitu. Inilah omongan yang emang nggak mutu dari 2 yang bukan monyet. Mudah-mudahan memang bukan mutunya yang kita cari, tetapi silaturahminya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam monyet yang tidak pernah merusak lingkungan.